Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang kami muliakan para asatidz wa jamiatul ummahat, terkhusus guru kita bersama Fadilatul Ustazah Hajjah Mutmainnah Harith, yang kami muliakan Ketua Majlis Ta'lim Ummahat Al-Abrar Fadilatul Ustazah Hajjah Umariyah Junan, yang kami muliakan Ustazah Hajjah Neneng Hasanah Roni, dan seluruh para jamiatul ummahat yang kami muliakan, yang kami hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, di siang hari ini puja syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Abrar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qasar wa jam'i, bab qasar dan jamak. Surutul jam'i tadrib arbatun bada'atul bil ula wa niyatul jam'i fiha wal mu'alatu bainahuma wa dawamul. Faslun, pasal ini menerapkan di dalam sholatul musafiri, di dalam melaksanakan sholat, tata cara orang yang berpergian ketika melaksanakan ibadah sholat. Waduh, alhamdulillah, ya sehat kan Pak Indra, ya sehat, banyak rezekinya, ya dapat jodohnya, yang kaya, yang pintar, yang soleh. Nah, sholat musafir itu salah satu adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah qasar dan jamak lil musafirin, bagi orang yang berpergian yang sangat jauh. Kita nyebut belajar qasar dan jamak sampai kapanpun, ilmu yang kita dapatkan itu keluar masuk ke telinga kita, nggak bisa kita praktekin sholat qasar dan jamak. Walaupun berkali-kali belajar, kalau nggak kemana-mana, cuman ke pasar Kemiri buka lagi, paling jauh 1 kilometer. Gimana mau bisa praktekin qasar dan jamak kalau bepergiannya cuman dekat? Belajar qasar dan jamak ini kita praktekkan ketika kita pergi. Ini nggak pergi-pergi, kakinya sakit Pak Ustaz. Tuh datang tuh rumah jiwa tuh, rumah gua itu Lamongan. Sono sambil ziarah boleh qasar dan jamak. Pergi lagi tuh rumah Bu JRW tuh, jauh lagi tuh itu Klaklek tuh namanya, daerah Jember, Jawa Timur. Keluar kota boleh besar ke Jakarta, Jakarta satu babakan, yang luar kota satu babakan. Tak boleh qasar dan jamak. Makanya bisa belajar qasar dan jamak, pulang diem aja 3 hari jangan mau bawa. Biar bapaknya anak-anak pada bingung.
makhluk kok ngaji mimpi kiri di Masjid Al-Abror, pulang diem ngaji 3 hari kagak ngomong. Tanyain apa itu, ngambek aja. Monggo ayahnya salah apa sih? Buat tegur, biasa bikinin kopi kagak. Biasa kalau pagi nyariin sarapan nasi utuh, semur jengkol kagak. Gue dicuekin aja, geranggutin gue dipantatin. Tanya dah, ditanya sama anak mantunya, Mak kenapa sih diem aja? Kemarin gue ngaji mempikirin Masjid Abror tentang kosorjan jamak. Emak belajar mulu ini tapi nggak bisa praktekin. Emang emak nggak mana-mana. Udah jalan dah tuh, mandi air panas ke Garut, cara bagi ya. Mandi air panas, sampai panas-panasan beda. Kalau mandi air panas dibuci di Garut, kalau panas-panasan tuh jemur di sana kayak negeri. Boleh tuh kosong dan jamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa junahun an tuksuru hadis shalah. Tidak ada dosa bagi kamu apabila kalian bepergian yang sangat jauh untuk mengqasar salat ataupun menjamak salat. Di dalam hadis Nabi SAW, khairu ummati idza asa'u istaghfiru, sebaik-baiknya umatku kata Nabi apabila mereka melakukan perbuatan dosa segera untuk mohon ampun kepada Allah. Wa idza safaru qasaru wa abdilu, jika mereka bepergian yang sangat jauh mereka mengqasar ataupun menjamak salat, wa abdilu, dan mereka tidak berpuasa. Rahul Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Al-Majah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemarin liburan bulan Juli, kemana aja Bu? Ya, mana aja? Tanya. Nah, tanya boleh kosor zaman tuh. Boleh kosor dan jam. Jangan kangen Bu, kalau kita kangen orang Jakarta, orang Depok kangen, orang kampung sok tawain. Tuh orang kota nolak banget baru tumben lihat laut yang siang bentek pada mandi laut. Gue orang lihat laut mulu, gak pernah mandi tengah-tengah siang bolong. Enggak? Kita ke sono. Kalau ke sono boleh Bu, nginep. Ini pulang pergi, berangkat jam 6 macet sampai jam 10. Jam 10 masih mending jam 10, jam 11 Masya Allah panas bener. Mandi di laut, ngorak menurut orang kota, ada orang kampung, ada orang sono. Mandi, nanti siang tidur, pulang masuk angin laut. Kalau ke sono nginep, paling enak laut tuh pagi, habis subuh, jamu-jamu kaki, kenain air laut, enggak? Mandi air laut, tuh yang kurapen tulisan hilang, enggak? Mandi air laut, jam 9 perlahan tidur, bangun makan, ya. Sorenya ke laut lagi, enggak? Ke laut lagi, berenang lagi. Habis maghrib, sholat maghrib, yasinan tahlilan, sembahyang isya, bakar ikan, tuh gitu gua ajarin. Iya, di ke laut tuh sono siang-siang pada panas bener. Pulang mungkin pada hitam pada jemong ya. Nginep ya. Nginep sono orangnya ya. Bisa ajakin ke villa nggak yang mau ke kita lapor. Iya kan?
jamak di dalam sholat musafir itu ada jamak. Jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa jamak takdim? Jamak takdim itu yang punya waktu didahulukan. Umpama pengen jamak takdim antara zuhur dan asar, maka di waktu salatul asar ditarik waktunya dikerjakan pada waktu salatul zuhur. Begitu juga jamak takhir. Jamak takhir apabila kita pergi yang sangat jauh, kemudian macet di jalan ataupun lancar di jalanan, tapi pengen wudu air nggak ada, ntar aja dah di rest area nanti ditekan makan soto sedap malam, kan? Amen tempoci di rest area masuk 79, kan? Sholat tuh jamak takhir maghrib dulu. Habis selesai sholat maghrib jamak takhir ame isya, selesai sholat maghrib baru sholat isya 4 rakaat. Sudah selesai sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian sunnah soto udah disiapin, alhamdulillah. Tuh enak namanya gitu. Ada lagi jamak dan qashar. Jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar itu sholatnya rubaiyah, sholatnya itu 4 rakaat. Isya, zuhur, ame asar. Kalau sholat subuh boleh gak pusat di qashar? Kagak bisa. Sholat maghrib bisa gak 1,5 di qashar? Gak boleh. Emang makan bakso setengah aja. Ibu, surut jamak takdim arba'atu, syarat jamak takdim itu 4. Bada'atul bil ula. Jamak takdim itu syaratnya 4. Pertama, yang mempunyai waktu yang kita kerjakan lebih dahulu. Kalau kita ingin jamak takdim zuhur ame asar, maka kerjai waktu sholat zuhur lebih utama, diutamai, didahului. Kenapa? Karena sholat zuhur yang punya waktu. Selesai sholat zuhur, kemudian sholat asar di waktu zuhur, tuh namanya sholatul jamak takdim. Boleh gak pusat jamak takdim itu sekalian qashar? Boleh. Niatnya sholli fardhu zuhri jamak takdim ma'al asri rak'ataini mustaqbilal kiblati agaan imaman ma'muman lillahi. Kalau niat jamak dan qashar hukumnya boleh, dengan syarat sholatnya 4 rakaat. Yang kedua, ketika niat qashar ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, disitulah waktu niat qashar. Kalau udah takbir pusat baru niat qashar nggak boleh, wajib nyempurnain sholat 4 rakaat. Kalau di qashar tasahud awal kemudian salam, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena niat qashar ketika takbiratul ihram. Sama nih, ketika pengen beli baju di matahari itu seram ya matahari lah. Matahari kan panas. Orang Depok masya Allah matahari diparahin. Subhanallah, gerak kagak malah aduh. Iya. Orang-orang barat ke bulan, kita ke matahari, masya Allah hebat gak kira-kira? Orang barat ke bulan, kita ke matahari, mana adem. Ketika kita beli kerudung, beli baju, beli sendal, beli sepatu, lihat yang diskonnya atau enggak. Diskonnya, udah lihat ini diskon, baru kita pilih sendal, sepatu yang kita inginkan. Udah tahu harganya, dapat diskonnya berapa, baru kita bayar. Kalau kita beli baju, sendal, sepatu, kagak diskon, pas sampai di kasir minta diskon, boleh nggak? Kagak.
Boleh juga sih kalau yang dagang itu mantu. Yang dagang mantu mertua yang datang. Jangan kan diskon, gak usah bayar mertua. Hal-hal wa niyatul jama' fiha wa mu'alatu bainama wa damul aghir. Begitu juga ketika niat jama', maka niatnya ketika takbiratul ihram, sholli fardal maghribi jama' takhir mahal isya salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga salat isya-nya secara kosong, sholli fardal isya'i jama' takhir mahal maghribi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini kopi dulu kan? Nanti ibu macet banget jalan. Lenteng macet. Ternyata ada truk mogok tengah jalan. Oh panas. Ngantuk saya. Untung alhamdulillah ada kopi kan. Kopi orang laki warna hitam, setengah pahit. Kalau pahit berarti hidupnya udah mulai pahit, udah banyak penyakitnya. Ya kan? Kalau masih muda kopinya manis-manis karena hidupnya selalu manis seneng. Ya. Setengah tue gulanya dikit. Udah tue pahit semua, hidupnya udah mulai pahit. Sampai badannya udah banyak penyakit, asam urat, kolesterol, gigi ompong, ya kan? Banyak betul penyakitnya, jantungannya kan? Nah, makanya jantung banyak pikiran tuh, seneng aja bawaannya, ya kan? Gaji hiburan, alhamdulillah. Dia mikirin laki, Bang dari dulu begitu tuh laki, baru pernah apa? 80 tahun rumah tangga masih mikirin tuh laki, enggak? Biarin aja, mau main itu laki. Lagi lapar dipulang, sakit dipulang, kita pijitin, enggak? Yang mikirnya, yang penting jalan kemana tuh laki, yang penting pulang bawa duit, enggak? Yang penting pulang bawa duit. Jangan sampai duit yang ada dihabisin bawa pulang nggak bawa duit. Coba, jadi udah kemana lagi? Enggak? Dibebas, ke pensiunan, enggak? Yang dilarang mulu. Akhirnya di rumah ya, bertek aja dah. Akhirnya sakit, terus meninggal ya lah. Marahin mulu. Cariin boleh, udah malam. Cariin ibu, teleponnya kalau lagi makan siang. Telepon, Pak udah makan siang belum? Udah, alhamdulillah. Makan kapan? Foto Haji Asmawi, jangan lupa bungkus itu. Ibu, suruh tuh jamak takhir, itu jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa jamak takhir? Waktu telah tiba di dalam melaksanakan sholat. Umpama waktu maghrib udah tiba. Kemudian kita dalam keadaan musafir di atas kendaraan. Paling enak jamak takdim, jamak takhir dilihat. Kalau umpama perjalanan ini masih jalan, kemudian restoran rest area masih jauh, wudhu juga kurang sempurna, airnya juga sedikit, maka afdolnya jamak takhir. Karena yakin ketika di pemberhentian ada masjid airnya banyak, kita bisa sholat dalam keadaan khusyuk di dalam ibadah kita, maka boleh jamak takhir.
Sembahyang maghrib diakhirkan di waktu sholat isya, ataupun sholat zuhur diakhirkan di waktu sholat asar, itu namanya jamak takhir. Bagaimana pusat? Umpama lagi di hotel, lagi di villa, lagi di pantai, kemarin hanya lihat sudah masuk sholat zuhur, mana yang afdal? Zuhur diakhirkan waktu asar atau waktu asar ditarik di waktu sholat zuhur? Mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Kalau kita ingat mana-mana, walaupun kita bekerjanya di Anyar, ingat belum? Ataupun apa? Bagi jalan sana ke Jombang, rumah Bu Haji Haja Mutmainah, panen padi, ono, kan? Kalau nggak ngapa-ngapain, lebih afdal jamak takdim. Lebih afdal jamak. Waktu sholat zuhur sudah kita sholat jam aja, zuhur sampai sholat asar. Kenapa? Sudah bebas, sudah enak, nggak mikirin sholat lagi. Kalau udah sholat jamak takdim, zuhur sampai asar, enak deh tuh. Duduk di pinggir empang, nangis bos-bos, tidur. Bangun jam 5, masya Allah, alhamdulillah. Tuh, gara-gara nasi liwet tuh sepiring setengah. Taunya ayam kampung melalap-lalapan, sambal terasi, alhamdulillah. Buahnya durian, alhamdulillah. Pantes tidurnya lelap bener. Satu ditidur bangun jam 5, masya Allah. Kayak orang gak berdosa. Kayak orang gak berdosa. Orang gak berdosa, gak bikin apa-apa. Mati gak ada, anak pada gak ada. Alhamdulillah, enak tuh. Namanya jamak takdim lebih afdal. Kalau umpama ibu di rumah, mana-mana di hotel nih, atau di penginapan di villa, pengen sholat jamak takdim, lampu mati, air wudu dikit, air cuma dikit. Kalau buat wudu nanti orang mau bersih-bersih kamar mandi, airnya kehabisan. Mana yang afdal? Afdalnya jamak takhir. Kenapa afdal jamak takhir? Nanti setelah masuk asar, air ada, panel listrik sudah nyala, tuh afdalnya jamak takhir. Kenapa? Karena nunggu boleh mengqashar dengan syarat sholat rubaiyah. Sholatnya itu yang 4 rakaat, zuhur sampai asar. Boleh pusat jamak antara sholat maghrib dan sholat asar? Boleh. Umpama begini, Surabaya ke Padang, semua kali-kali ke Padang. Ada orang sini orang Padang? Gak ada. Nah, rumah Bu Haji no, di Hasan no, rumahnya di Garut ya. Hasan Hasan Marbot. Bu Ida, mana Bu Ida? Gak ada. Oh, Bu Ida no di Garut rumahnya. Rumahnya Garut, main di sana. Garut enak sana, banyak tas, banyak patuk. Ganti yang mana-mana, ganti. Kan? Ganti, pakai tasnya baru, ya kan? Pokoknya kalau jalan kemana-mana belanja bu, ngabisin duit. Duit disimpan, habis juga, kemudian dibelanjain. Suruh belanja kasih duit sama laki 5 juta, suruh beli tas, sepatu, yang cakep sono. Kagak belanja, itu disimpan aja. Belanja cuma didodol doang, 30.000, lebihnya banyak. Pas pulang ditanya lagi belanja apa? Nggak belanja apa-apa, cuma dodol doang. Apa kata lagi? Alhamdulillah itu mana duitnya? Ya
Udah dikasih, habisin. Ingat, simpen. Ntar ada cucu datang, anak datang, habis. Enggak? Kalau memang kita kasih duit, sekarang ini lagi jalan-jalan, tuh kasih duit, enggak? Habisin. Pulang bawa petek, bawa emping, enggak? Bawa apa lagi? Petanya enak. Oh, pete Depok. Oh, pete kagak enak. Ini mahal. Hah? Gak mahal? Iya. Pete. Mungkin kesonokan gunung-gunung kapur ya. Kalau enak manggis mesau. Tahu enak tuh. Kalau tahu daerah Jawa Barat ini pegunungan kaki enak, becek gimana? Oh, kalau yang di pantai itu bagus, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, kan? Ya bu lanjut bu, jangan pakai pulang ada sisanya, duitnya habis, kan? Habis. Dan kalau sisa begini saya kasih duit dah. Pulang duit masih ada, saya marahin. Lu ngambil duit pulang masih ada aja dia duit. Habisin, ajak sampai kok makan teman-teman sono. Kan? Biar nyenengin orang. Orang ajak teman tuh belanja. Ya apaan kok dah. Kan? Kan orang jadi seneng. Ya gua mah galak mungkin nih. Kalau urusan kebaikan sudah kita, ya enggak. Nanti besok Senin ngaji, gue bilangin. Iya, bilang. Makin mamanya pada ngaji. Dari sono semakin benar gitu. Iya, besok kan maulid, iya. Ceritain. Nabi itu adwajan nas, Nabi itu paling dermawannya orang. Kalau mau orang lain dermawan, ambil keluarga lebih dermawan lagi. Kalau mau orang lain yang ngasih belanja, yang ngasih gratisin makan enak, mama habis 1 juta, buat keluarga 3 juta. Benar gak? Itu Nabi. Tahu Haji Jul gimana? Sama. Alhamdulillah. Emang begitu. Kadang mau orang royal, ambil keluarga pelit. Nanti lu sakit sama siapa? Dengar, itu teman-teman yang lu banggain kemana-mana. Gila lu sakit ada yang datang. Yang datang saudara, yang repotin bini lagi. Kira sehat, layak buat mana-mana. Kira sakit gerentak lagi. Lu gak bisa kemana-mana. Kan? Mumpung masih sehat, belajar kosor dan jam. Syaratnya kosor jam jamaah itu ayakun nasabaru marhalate, bepergiannya 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? 84 km. 84 km. Dulu Sukabumi kan jauh, Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Itu udah 100 kilo tuh ada situ. 100. Coba kalau dari Depok nggak sampai 100 kilo, 90-an kali. Itu jarak jauh boleh kosor dan jamak. Pak Ustaz, sekarang Pondok Pesantren Masturiyah dari Depok cuma sejam lebih dikit. Karena lewat tol nggak jadi masalah, mau lewat tol kok. Yang dilihat bukan waktunya, tapi jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Tuh. Boleh kosor dan jamak. Hukumnya pakai sampai kapanpun, belajar kosor dan jamak sampai kapanpun, lupa mulu ilmunya.
Kalau nggak kemana mah, kalau nggak kemana-mana, sama seperti orang mau nikah, belajar ijab kabul, tapi nggak kawin-kawin nggak bisa. Belajar ijab kabul, agak nikah nih, sampai belajar yang namanya manasik haji, punya duit ada, umroh kagak, haji kagak, mempraktek mulu dah, lupa. Nggak soto-soto. Sampai belajar tentang sholat Pak Ustaz, tapi sembahyang kagak, lupa. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila sabarin. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon dan tidak berbuah. Kalau pohon yang nggak berbuah menyampah doang, tebang, tahu tebang? Tebang. Ada tanda pagi itu pohon gede banget, pohon angka berbuah kagak, tinggi menjulang, tapi sampahnya mana-mana. Tuh rumah saya gentengnya sampah mulu, biar hujan akhirnya banjir. Talangnya nggak buat air karena mah. Udah saya belikan tuh, pohonnya biar tebal. Nanti kayaknya buat pagi dah, yang penting tebang aja. Cepat barangan aja. Ini pohon nangka sumuran gua, kata bapak gua, waktu gua lahir sumuran sama nangka. Selagi gua masih ada, nggak boleh tebang. Lu bayar berapa ya lu mau kasih? Jangan 5 juta, 10 juta gua nggak jual tuh. Besok hujan gede banget, sampai geledek. Sambar, akhirnya mati tuh. Duit kagak dapet, pohonnya layu. Kalau nggak manfaat, buang aja. Buang, biar jangan sampai merugikan orang lah. Nah ini tuh. Boleh qasar dan jamak, syaratnya perjalanan yang sangat jauh. 2 marhalah lebih 84 kilometer, hukumnya boleh qasar dan jamak. Bu, mau nanya Bu, nanya apa Bu? Ulang Bu, yang di sini kan dengar sama-sama. Ayo keras. Iya itu Pak Ustaz, kalau misalkan kayak saya itu kan sering pulang kampung. Kampungnya mana? Jawa Tengah sama di Rembang. Rembang panas. Terus kadang berhentinya itu biasanya kan cuma sekali doang di rumah makan, itu kadang-kadang waktunya nanggung, kadang jam 10:30, udah jam 11 itu sebaiknya kita tuh sholatnya yang di jamaah itu maghrib dulu apa isya dulu. Itu tadi. Jam 11 siang, jam 11 malam. Malam, maksudnya isya sama maghrib itu Pak Ustaz. Oh iya. Tergantung. Iya. Ibu berangkat ke Rembang sana, berjarak email Buder, Rembang Sarangan. Saya ngaji. Itu ibu berangkat jam berapa? Biasanya berangkat itu jam 2:30. Terus saya dari rumah itu yang 2:30. zuhur sama asar itu udah dijamak di rumah. Tapi ada yang bilang katanya kalau dijamak di rumah nggak boleh. Nggak boleh, belum pergi. Nggak boleh. Kan itu ada jamak dulu. Nggak boleh, kan belum pergi. Pergi dulu ke terminal. Ibu keluar dulu dari kampung halaman. Keluar dulu dari rumah. Kecuali sholat musafir. Boleh di rumah. Itu Pak Ustaz berarti. Salah itu. Cakep nanya pas
sudah lewat batas kampung kelurahan. Umpamanya pengen ke pasar Senen ya, tuh hampir ke jalanan ada masjid, ya. Sholat jamaah dan kosong di perjalanan bude. Sudah selesai umpama sholat zuhur, afdolnya sholat jamaah takdim. Zuhur sampai asar di waktu sholat zuhur. Nanti jalannya pemberhentian pertama di mana? Tegal. Nah, mau Semarang jam piro? Jam berapa? Jam 11. Gak apa-apa jam 11 malam. Berarti niatnya jamak takhir. Zuhur sampai asar jamak takdim. Nanti maghrib sampai isya sholatnya jamak takhir. Waktu maghrib diakhirkan di waktu sholat isya. Kenapa? Karena mobil baru berhenti di restoran. Ya, ibu sholat apa? Sholat isya dulu. Kalian punya waktu. Tapi sholat isya baru sholatul maghrib. Niatnya sholli fardhu isya'i jamak takhir ma'al maghribi. Boleh bu, 2 rakaat. Rakaat ini mustaqbilal qiblati adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuh namanya jamak takhir. Jamak. Pak Ustaz, saya sembahyang nanti dah udah nyampe rumah. Dilihat tuh rumahnya berapa? Nah, jam 3 boleh tuh sholat di rumah jam 3. Boleh jamak takhir. Maghrib ame isya dikosong. Langsung sembahyang tahajud, sembahyang witir. Kalau memang nggak capek, lebih baik sholat dulu di restoran. Biar tenang. Sampai nanya lagi. Sampai lagi pertanyaan bebas. Gak ada. Wajib menanya apaan? Kalau jamaah dan kosong sembahyang di kampung boleh selama 3 hari, 4 hari, 3 malam. Nah, kalau di kampung boleh, karena kampung itu bukan tempat tinggal kita. Dianggap tempat tinggal ini di Jakarta mayoritasnya. Di kampung tempat singgah, walaupun itu kampung halaman. Karena kebanyakan tetap di mana? Sini, berarti di sini di Depok, bukan di kampung. Bu, nyaman. Cukup kan? Jam 3 kan? Apa? Sedekah subuh. Kalau sebelum subuh ngajar ringme, orang pada tidur. Sholat dulu. Hubungan kita dengan Allah selesaikan dulu. Baru hubungan sesama manusia. Kalau mama sedekah subuh, orang belum ada. Sudah subuh kita bersembahyang, baru orang ngikutin kita. Akhirnya kita nggak sembahyang subuh.
Makanya Bu, ketika Jumatan presa tuh di kantong nanti hari berapa? Presa yang 2000 melen. Dua sahabat tinggal kiaki masih 2000 bawa. Nih, bawa 50.000 buat amal. Buat ajarin Bu ya. Kadang-kadang kalau urusan amal, ibu-ibu paling banyak. Bapak-bapak kalau buat amal, saya dikit mata. Sedangkan nyari duit dia ya harus banyak. Karena usianya udah memegrip enggak? Harus banyak itu sedekah buat amal kebaikan buat pulang. Buat ada Allah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana karim arhamar rahimin. Allahumma bi'afwil Fatihah sirrul Fatihah bi karamatil Fatihah افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير أنت ولي لكل خير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا فقه وفقه لنا. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا رزقا حلالا طيبا مباركا في أمرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbil alamin ya rabbana tarabna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatul alaina tanzilu kulla hawba mastur lana awrati wa aminin wa kulli والمسلمين أجمع آمين يا رب يسمع فضلا وجودا منا بالحساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى حبه وآله وصحبه والحمد لله بالبطن والتناني. Ibu-ibu besok yang mau ikut hadir di Maulid